warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Balik lagi di channel Renisa Sugimentara, dan kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah nyata dari Amerika Serikat, yaitu kisah pilu seorang istri yang baru saja menikah selama 6 minggu tapi harus berpisah dengan suaminya yang bekerja sebagai pasukan militer angkatan bersenjata di Amerika Serikat. Dan sang istri menanti kepulangan suaminya hingga 70 tahun, dan sang istri baru tahu kabar suaminya setelah 70 tahun kemudian. Dan suaminya ternyata, mau tahu kisah selengkapnya? Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Terima kasih. Kisah pilu ini adalah sebuah kisah nyata dari seorang wanita bernama Peggy yang menikah dengan pria bernama Billy Harris yang merupakan pasukan militer Amerika Serikat berusia 22 tahun. Mereka melangsungkan pernikahan secara sederhana. Namun, sayangnya pernikahan mereka tidak semulus seperti yang didambakan. Karena 6 minggu setelah menikah, Billy dikirim ke Eropa untuk perang. Dan tidak ada yang pernah menyangka bahwa kepergian Billy untuk perang itu adalah kepergiannya yang tidak pernah kembali lagi. Walaupun Harris terpisah jauh dengan istrinya, dia tidak pernah lupa untuk mengirim surat. Peggy berkata, "Suamiku tidak pernah memberitahu di mana dia dan apa yang dia lakukan, tetapi dia selalu mengirimi aku surat. Dia terus-menerus mengirimi aku surat." Begitu kata Peggy. Nah, pada bulan Juli 1944, yaitu kurang lebih 9 bulan kemudian setelah kepergiannya dari rumah, dia telah menyelesaikan 60 misi, sehingga artinya dia bisa pulang ke Amerika Serikat. Dan dia menuliskan surat kepada si istrinya lagi, mengatakan bahwa dia akan segera pulang. Dia sudah tidak sabar untuk segera pulang dan menemui istrinya. Itu yang ditulis di suratnya. Namun ternyata dia harus menunda kepulangannya karena dia mendapat kabar dia harus bergegas ke pelabuhan karena kawasan wilayahnya sudah diduduki oleh kapal perang musuh. Dan banyak prajurit yang terluka di sana. Harris gagal pulang dan ia hanya bisa menunggu perang ini selesai. Ia kembali ke pangkalan dan ia pun melaporkan bahwa pesawat harus terus bertempur. Peggy yang diberitahu oleh suaminya melalui surat bahwa dia gagal pulang, ya dia nggak senang dengan kabar itu, tapi dia masih berucap syukur karena ternyata suaminya selamat dari perang itu gitu. Dan hingga akhirnya perang berakhir. Peggy mendengar kabar itu dan dia sangat senang sekali. Dia udah gak sabar untuk menunggu kepulangan suaminya. Setelah hampir setahun dia menunggu kepulangan suaminya gitu kan. Berita dari otoritas militer markas besar sekutu tertinggi menunjukkan bahwa Harris telah pulang ke Amerika Serikat. Tapi beberapa bulan kemudian, Peggy tidak pernah mendengar suaminya mengetuk pintu. Orang tua Peggy dan Harris pun cemas. Pastilah ya, orang beritanya udah pulang ke Amerika Serikat, tapi kok udah berbulan-bulan nggak datang ke rumah, ya pasti cemas. Tapi Palang Merah memberitahu bahwa jangan cemas, karena tidak ada informasi Billy terluka atau tertinggal di rumah sakit militer gitu selama perang. Tidak ada. Jadi beritanya tuh bahwa si Billy itu memang udah pulang ke Amerika Serikat gitu. Nah, berbulan-bulan menanti, tetap nggak pulang-pulang juga. Akhirnya Peggy mendapatkan berita bahwa Billy, suaminya ini, terdaftar sebagai orang yang hilang dalam aksi militer. Kabar itu mengatakan bahwa ia hilang ketika ia kembali ke medan perang. Waktu itu kan dia mau pulang, tapi kan nggak jadi, harus balik lagi ke medan perang. Kabarnya hilang di situ. Jadi emang beritanya emang simpang siur banget. Ada yang berita yang sebelumnya mengatakan bahwa Harris melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, tapi ternyata beberapa bulan kemudian itu tidak benar, bahwa ternyata Harris hilang dalam aksi militer tersebut. Kayak gitu bolak-balik ke Palang Merah untuk mencari suaminya. Tapi kan di situ di Palang Merah itu kan pasti banyak banget prajurit atau pasukan militer yang dirawat di sana tuh sangat banyak. Nggak 100-200, tapi banyak banget gitu. Dan dia tidak menemukan suaminya sama sekali di situ. Nah, selama penantian panjang itu, Peggy sangat berusaha lah kemana. Dan salah satunya dia menulis surat kepada anggota Kongres di Washington dan meminta informasi keberadaan suaminya. Tapi dia menunggu, dan tidak ada berita sama sekali, dan tidak ada kabar selanjutnya mengenai Harris itu seperti apa. Dia tetap menjaga keutuhan cintanya. Peggy memang hampir putus asa, tapi dia tidak akan pernah menikah lagi. Karena dia berkata, Harris hanya menikahiku dalam hidupnya, dan aku memilih hidup bersamanya seumur hidup. Peggy dan keluarganya tetap mencari gitu ya, nggak berhenti.
Dan Haris tetap belum kembali sampai orang tua Haris pun meninggal di tahun 1980. Dan mereka tidak pernah bertemu dengan anaknya tersebut. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu gitu ya, secerca harapan muncul nih dari salah satu kerabat Haris. Sepupu Haris meminta departemen menyelidiki file Arlington National Cemetery, dan ternyata permintaan ini ditanggapi, dan Peggy pun terkejut. Wah, kok ditanggepin gitu? Padahal dulu-dulunya tuh dia meminta ke sana, meminta ke sini, nggak ada tanggapan mungkin. Nah, tapi pas sepupu Haris ini yang meminta menyelidiki dan segala macamnya, ditanggapi gitu. Nggak tahu, mungkin beda apa sih namanya, beda pegawai atau apalah, nggak ngerti juga. Yang pasti ketika sepupunya Haris ini meminta untuk menyelidiki file-file tentang pasukan militer Amerika Serikat ini, dia ditanggepin gitu. Dan Peggy beserta sepupu Haris ini, mereka berdua pergi ke departemen tersebut, dan di sana laporan arsipnya menuliskan bahwa Haris terbunuh di medan perang. Peggy tentu saja sedih, dan dia hanya berharap bisa menemui makamnya, dia bisa melihat makam sang suami. Akhirnya diselidiki, mereka melakukan penyelidikan, hingga akhirnya hasil penyelidikannya itu menunjukkan bahwa Haris terakhir kali dilihat itu di desa Les Pentes di Prancis. Kemudian Peggy beserta sepupunya ini terbang ke desa Les Pentes tersebut. Angka terkejutnya mereka berdua karena penduduk desa di sana sangat mengenal Billy Haris. Peggy tentu saja sangat terkejut gitu. Kok bisa sangat mengenal gitu? Ternyata selama ini Billy Haris telah meninggal pada pertempuran bulan Juli tahun 1944. Tapi kematiannya ini adalah kematian yang terhormat. Dia telah menyelamatkan banyak nyawa warga di desa Les Pentes tersebut. Jadi ceritanya gini. Jadi ketika Billy Haris nih naik pesawat tempur gitu ya. Nah, pesawatnya itu tertabrak dan akhirnya dia harus jatuh dalam keadaan pesawat berasap. Nah, arah jatuhnya itu adalah alun-alun desa Les Pentes. Sebelum pesawatnya itu terjun ke kerumunan orang di alun-alun tersebut, dia bisa langsung terjun payung menggunakan parasut. Tapi dia memilih opsi yang kedua. Dia membelokkan dulu pesawatnya hingga arah jatuhnya tidak lagi di alun-alun, tapi dia tidak sempat untuk menggunakan parasut, dan akhirnya dia harus ikut terjatuh bersama pesawatnya karena dia tidak sempat menggunakan parasutnya karena harus membelokkan dulu pesawat tempurnya. Nah, setelah terdengar ledakan, orang-orang ini tahu gitu ya bahwa pesawat itu bakalan jatuh ke arah alun-alun gitu ya. Tetapi sang pilot membelokkan, yaitu Billy Haris itu membelokkan pesawatnya dan jatuh di hutan-hutan. Dan kemudian masyarakat ini yang melihat dari awal sejak si pesawat ini bakalan jatuh gitu ya, langsung berlarian gitu kan ke arah di mana jatuhnya Billy Haris tersebut. Siapa tahu masih bisa ditolong gitu kan. Dan ternyata setelah sampai ke hutan tersebut, Billy Haris tidak bisa diselamatkan, dan setelah dia memilih opsi yang kedua untuk tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan banyak orang yang ada di alun-alun desa Les Pentes tersebut. Dia telah membuat pilihan yang mulia, yaitu lebih memilih menyelamatkan banyak orang dibanding nyawanya sendiri. Nah, kemudian penduduk desa mengubur tubuh Haris di situ, di desa Les Pentes. Dan penduduk desa menyebut pilot tersebut adalah seorang pahlawan yang hebat. Dan desa Les Pentes tersebut membangun alun-alun yang dinamai namanya, yaitu Billy Haris. Dan ya, kejadian ini adalah kejadian nyata. Peggy menemukan bahwa suaminya ternyata selama 70 tahun ini ternyata sudah meninggal gitu. Dan suaminya dikenal sebagai orang yang hebat di desa Les Pentes. Oh ya, for your information, ini terjadi pada tahun 2005. Well, sekian cerita nyata yang aku share di sini. Semoga ada nilai yang bisa kita ambil di cerita ini tentang kesetiaan seorang istri, kemudian tentang betapa mulianya mementingkan banyak orang dibanding kepentingan sendiri gitu ya, menyelamatkan banyak nyawa. Kalau misalkan kalian punya requestan cerita apa lagi, bisa tulis di kolom komentar. Itu aja, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat dari cerita yang aku share. Klik like-nya kalau suka, dan klik tombol subscribe buat yang belum subscribe.
Rinisa Sugemantara pamit, always think and do positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui Peggy yang diberitahu oleh suaminya bahwa dia gagal Peggy yang dikirimi lagi surat oleh suaminya bahwa suaminya itu tidak jadi pulang, Peggy yang diberitahu oleh suaminya bahwa suaminya itu tidak akan pulang. Peggy yang diberitahu oleh ketika dia mencari tahu keberadaan tentang